Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman selamat siang atau selamat sore nih? Siang. Masih siang. Oke. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Miss. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru teman-teman. Teman-teman pernah dengar coding atau AI enggak? Pernah dengar dari mana atau baca di mana? Dan Kaski. Dari Taski, Masya Allah. Nah, ada lagi dari teman. Ada yang pernah baca dari internet? Iya, dari internet. Dari anomali ya. Dari salah satu. Dari website. Jadi sebenarnya nih teman-teman, sekarang ini hidup kita sudah banyak banget sebaiknya menggunakan teknologi. Kenapa? Aku masih pengen naik sepeda terus umur hidup. Capek, ya kan? Kita manfaatkan teknologi. Salah satunya adalah dengan coding atau AI itu tadi. Nah, tapi sebelum kita mempelajari coding atau AI yang lebih kompleks, yang pakai komputer gitu tuh, kita harus belajar ini dulu teman-teman, yaitu berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Coba dilihat dari kata-katanya. Komputasional, kira-kira komputasional itu apa sih? Komputer, ya? Apa? Komputer nasional. Komputer nasional. Ada nasional ya. Apa lagi? Kita tahu. Nah, sekarang teman-teman boleh lihat ini dulu. Coba dilihat gambarnya. Di sini ada gambar apa nih? Nasi goreng. Siapa yang suka nasi goreng? Aduh, kita sepertinya pecinta kolesterol. Siapa yang suka es teh? Saya. Banyak banget yang suka es teh. Tapi suka, oke, pernah beli? Pernah membuat sendiri di rumah? Siapa yang pernah membuat nasi goreng sendiri tanpa bantuan orang tua? Saya. Ada? Oke. Oh, udah mulai banyak yang bisa. Gampang nggak kira-kira cara buatnya? Gampang. Kira-kira kalau bikin nasi goreng pertama yang harus kalian lakukan tuh apa? Masak nasi. Masak nasi. Ambil nasi, apa lagi? Siapin nasinya. Kecapnya. Siapkan bawang. Garamnya. Bahan bakarnya. Ya, itu disebutnya bumbu. Apalagi selanjutnya udah ditaruh gitu aja. Wajan. Dimasak. Iya, di wajan, kompor, terus apa lagi? Minyak. Ditaruh aja langsung jadi simsalabim gitu. Gas. Enggak, ada apa kan? Pakai gas. Ya, terus gasnya butuh gasnya. Habis itu perlu dimasak nggak? Perlu masak. Sampai apa? Sampai matang-matangnya contohnya seperti apa? Kayak gitu. Kayak gini, ini sudah disajikan. Toppingnya banyak, ada topping telurnya. Ya, Gasnya gas apa? gasnya gas LPG besar. Atau Miss aku punya kompor listrik di rumah, ya boleh. Miss aku pakai kayu bakar, ya boleh. Jadi semua cara itu bisa digunakan. Lalu es teh, gampang nggak bikin es teh? Apa aja? Cuma Air, es batu, pakai madu, sehat banget. Pakai air putihnya bener. Terus siapa gitu didiemin aja, dibiarin aja. Ya, dicuci. Perlu diaduk tuh kira-kira. Habis itu diapain lagi, diaduk aja. Kasih es batu, kan kita bikin es teh, kasih es batu. Nah, teman-teman, sebenarnya secara tidak langsung teman-teman itu sudah berpikir secara komputasional. Iya, ternyata kalau kamu masak nasi goreng sesuai urutannya dari awal sampai akhir, atau membuat es teh dari awal sampai akhir, kamu tuh sudah melakukan itu dia, berpikir komputasional. Jadi sebenarnya itu tuh hal mudah banget. Jadi berpikir komputasional itu bukan berarti kita harus jadi robot,
harus yang kalau masak air tuh harus 15 menit, enggak juga. Jadi disesuaikan. Nah, jadi nggak akan kode-kode rumit juga. Coba dibaca, aku minta tolong baca siapa ya? Zahra, coba dibaca berpikir komputasional. Yang itu enggak pernah. Suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Oke, jadi berpikir komputasional itu memecahkan masalah rumit jadi simple. Kunci komputasional itu adalah simple, bikin semuanya jadi mudah, ya kan? Itu dia. Dan itu merupakan keterampilan dasar kalau kamu mau belajar coding atau AI. Nah, ada 4 pilar utama teman-teman kalau kamu mau berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, lalu pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Kita mau cek satu-satu ya. Ini dia dekomposisi. Jadi dari istilahnya dekomposisi, artinya proses membagi masalah yang rumit, yang besar, jadi komponen yang lebih kecil supaya masalahnya lebih mudah diselesaikan. Contohnya ini, ya kan? Masalah besar. Kalau kita pikirin aja jadi membuat nasi goreng, gimana ya? Nah, dekomposisinya adalah yang tadi teman-teman siapkan bahan-bahannya, ya kan? Ada nasi, bumbu, telur, dan lain. Lalu iris bumbunya, lalu goreng telur, tumis bumbu, campur semua jadi matang. Itu kalian sebenarnya sudah melakukan ini dekomposisi. Jadi memecah masalahnya jadi lebih kecil nih. Jadi ada 5 bagian. Coba ini, cuma jadi 1. Bingung gak sih membuat nasi goreng gimana? Tapi kalau dipecah jadi seperti ini lebih mudah dipahami. Itu namanya dekomposisi. Lalu selanjutnya adalah pengenalan pola. Yang namanya pola itu pasti apa teman-teman? Pola itu kira-kira gimana ya? Kenapa? Langkah-langkah, ya. Langkah yang apa? Contohnya pola misalnya gini, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Itu pola. Berurut, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Apa kira-kira? Langkah atau urutan yang berulang. Jadi pola itu berulang teman-teman, ya kan? Teman-teman dulu ketika kelas 1 SD atau TK sudah belajar yang pola bilangan, udah pernah belajar? Atau yang pola bangun datar, yang segitiga lingkaran. Nah itu berulang-ulang kan, pola AB. Jadi itu dia teman-teman. Pola ini digunakan juga untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, saat membuat nasi goreng, langkah numis pasti polanya sama, ya kan? Kalau mau numis apa dulu sih? Pasti panasin minyak, ya kan? Jangan lupa kompornya dinyalakan supaya minyaknya panas. Pasti selalu gitu. Pasti, ya kan? Kalau numis biasa pasti pakai minyak, pakai kompor juga. Terus masukin bumbu, ya kan? Jadi nggak mungkin tuh masukin bumbu duluan, tapi nggak diapa-apain kompornya. Nggak mungkin kan? Jadi tetap harus dinyalakan. Itu namanya pola. Pola itu pasti selalu berulang. Jadi dalam hidup itu kita tuh harus mengenali pola teman-teman supaya apa? Kalau besok kita ngerjain hal serupa lagi, kita udah tahu habis ini ngapain ya. Gitu. Sama ketika kalian berangkat sekolah, misalnya bangun tidur, terus mandi, sholat, mandi pakai baju, sholat, sarapan, polanya gitu terus kan, lalu berangkat sekolah. Gak mungkin dibalik kan, misalkan bangun tidur, langsung ke sekolah, terus mandi di sekolah. Apakah begitu polanya? Tidak. Berarti sebenarnya kalian itu sudah melakukan ini, pola dalam kehidupanmu sehari-hari. Dengan adanya pola, hidupmu jadi lebih teratur, lebih mudah juga, karena sudah terbiasa melakukan hal itu. Nah selanjutnya ini, abstraksi. Abstraksi itu teman-teman memilih mana yang perlu dilakukan atau perlu dipikirkan. Jadi
Gak semua hal itu harus kamu lakukan, gak semua hal harus kamu pikirkan. Contohnya kita buat es teh, teman-teman nggak perlu tuh mikirin gimana ya cara ngambil daun teh di kebun teh. Perlu nggak? Nggak usah, langsung aja ambil teh celup, gampang ya kan. Nggak perlu mikir, aduh harus ngambil tebu dulu di kebun tebu, harus jadiin gula dulu. Perlu nggak gitu? Nggak usah. Jadi yang gampang saja itu namanya abstraksi. Teman-teman lakukan kegiatan yang intinya saja, yang gampangnya saja, yang tidak perlu, tidak usah dilakukan. Contohnya kalau misalkan mau berangkat sekolah, perlu nggak kira-kira kamu mau gambar dulu? Perlu nggak nyuci baju dulu? Sepertinya tidak perlu ya, belum saatnya juga. Jadi teman-teman itulah abstraksi. Lakukan yang penting saja atau pikirkan yang pentingnya saja. Nah, algoritma itu ini dia. Jadi langkah-langkah yang tadi itu jelas urutannya dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini dia yang terakhir adalah algoritma. Hasil akhir dari yang dekomposisi, terus pengenalan pola sama abstraksi. Ini dia. Kalau algoritma itu pasti urutannya jelas. Kalian pernah membaca atau pernah belajar teks prosedur? Iya. Nah, itu salah satunya. Ya kan, urutannya jelas kan? Atau teman-teman pernah baca resep masakan? Nah, itu urutannya jelas kan? Jadi itu algoritma baik. Kalau tidak ambigu atau nggak membingungkan, nggak urutannya sesuai gitu, nggak bolak-balik. Nah, itu dia. Contohnya ini dia. Contoh hari-harinya resep masakan, merakit mainan. Pernah nggak merakit mainan? Nah, harus sesuai urutannya kan? Ya, kalau nggak urut nanti jadi tidak sesuai. Oke. Nah ya. Nih, dalam kehidupan sehari-hari mungkin teman-teman nanti ada pelajaran sains nih tentang pencernaan manusia. Cara dekomposisinya, cari materinya dulu, ya kan? Lalu bikin slide presentasi, lalu desain tampilan slide-nya, latihan, baru bagi tugas. Itu dia. Dimulai dari yang pertama. Apakah bisa langsung berlatih presentasi tanpa melakukan yang ini dulu? Nggak bisa. Jadi ini dia dipecah dulu teman-teman. Nggak langsung menuju bagian akhir, karena kalau tidak dipecah nanti kalian bingung. Jadi lakukan dekomposisi dulu supaya kamu mudah belajar. Terus abstraksinya, ini dia. Kan lagi belajar tentang pencernaan, nggak perlu tuh hafal-hafal enzim, hafal-hafal yang tulang-tulang itu nggak usah, karena kita lagi tentang sistem pencernaan. Jadi difokuskan kepada apa yang sedang dipelajari. Itu namanya abstraksi. Kemudian ini dia, manfaat berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu bukan hanya ketika kita sedang belajar, tapi dalam banyak hal, termasuk ketika kalian di rumah, ketika melakukan pekerjaan rumah. Bukan cuma ketika kalian masih sekolah, tapi ketika sampai kalian nanti dewasa, sampai tua, itu akan kepake terus. Dengan kita berpikir komputasional, kita jadi bisa melakukan banyak hal. Karena apa? Pekerjaan kita itu sistematis, gak berantakan, ya kan? Jadi beraturan. Jadi kita bisa lebih produktif lagi, lebih banyak ide-ide lagi. Karena apa? Kita gak perlu tuh mikirin-mikirin yang gak penting. Itu dia, namanya berpikir komputasional. Ini dia nih, manfaatnya teman-teman bisa baca sendiri. Apalagi semakin dewasa, permasalahan itu akan makin banyak. Jadi ketika dewasa itu bukan hanya sekedar mikirin tugas, bukan hanya mikirin sekolah, nanti kalian mikirin keluarga. Kamu pasti insya Allah berkeluarga kan? Mikirin anakmu, suami atau istrimu, lalu bagaimana karir kamu nanti, lalu bermasalah di masyarakat. Nanti kalian akan menemukan berbagai masalah. Dengan kalian berpikir komputasional, insya Allah itu bisa memudahkan kalian berpikir dalam menyelesaikan masalah juga, insya Allah. Ya. Nah ini dia. Jadi berpikir komputasional itu alat bantu supaya kita berpikir sistematis.
yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Habis ini ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang masih bingung? Atau habis ini kita mau main aja? Habis ini aku ada permainan tapi harus berpikir sedikit sih. Oke? Yes, sip. Ini dia. Jadi Miss Ambar sudah siapkan gambar-gambar ini. Yang pertama, ini sedang apa ya kira-kira? Gosok gigi. Siapa yang tadi pagi sudah gosok gigi? Dah, oke. Setiap hari gosok gigi ya? Pasti kalian tahu urutan gosok gigi? Nah, lalu ini ada jus mangga. Sebelah sana ada es buah, salad buah. Pernah makan salad buah? Nah. Lalu di sebelah sana ada apa itu? Cuci baju pakai apa ya? Pakai mesin cuci. Jadi nanti Miss Ambar akan bagikan 2 gambar per kelompok. Tugas kalian adalah menjelaskan urutan langkah-langkahnya. Misalkan kalau membuat jus mangga, pertama siapkan apa, lalu apa, selanjutnya apa, seperti itu. Bisa? Miss Ambar akan bagikan satu kelompok 2 gambar. Jadi bisa jadi setiap kelompok mendapatkan gambar yang berbeda. Ya. Kalian diskusikan bagaimana langkah-langkahnya. Kalian bisa menuliskan langkah-langkahnya di sini. Teman-teman bawa lem. Oke, sip. Jadi caranya nanti teman-teman bisa tempel di sini. Tempel seperti ini. Lalu jelaskan urutan langkahnya di bawah sini. Ya, bisa. Jangan lupa di sini nama kelompoknya. Terima kasih. Nama anggota kelompoknya, nama anggota kelompok saja, jadi tidak perlu kelompok 1, 2, tidak perlu. Nama anggota kelompoknya aja. Ditulis ya. Silakan mulai ya, siapa yang bisa jadi setiap kelompok itu punya urutan yang berbeda, padahal gambarnya sama. Nah, nanti kita lihat. Gak apa-apa, pakai tempat yang saling diskusi. Siapa yang mau ambil lem boleh, atau orang ambil lem. Oke, saling kerjasama ya. Dua-duanya. Bareng-bareng kita. Kita mau juga sih. Sampai dulu nggak sih? Diskusinya tidak perlu lama-lama karena ini kerjaan tim, jadi bekerjanya bersama-sama, tidak sendiri-sendiri ya. Ada yang bagian menulis, bisa boleh juga yang mendikte.
Jangan lupa tulisan anggota kelompok ya. Miss, kertasnya ini ditempel di tengah. Gak apa-apa, di sini juga gak apa-apa. Di pinggir. Pinggir sini. Nanti tulisan di sini. Coba seserah kelompokmu yang pasti supaya mood tulisan kelompoknya saya. Kamu udah pernah bikin kan salad buah? Kan kamu bikin. Lihat dari bukunya. Oke, bagus. Pertama siapkan buah, katanya langsung eksekusi. Ini boleh ada yang ngerjain juga ini di sini ya? Jadi begitu guys. Di pinggir aja terus kalau di tengah-tengah sini kayak gini susah nulis. Oke, kita masuk tinggi. Gampang banget. Karena setiap hari kalian melakukan. Jangan kenap. Ini sih enggak kok. Bebas ini. Ada yang udah selesai? Terus kelompok ini udah mau selesai, Masya Allah. Di sini loh, terus malah. Kalau tadi kata kamu sama, sempit jatuh. Sempit Nanti jangan lupa tulis anggota kelompoknya ya. di luas dari sini sampai sini. Oke, teman-teman, siapa yang sudah selesai mengerjakan tugas? Oke, kelompok baik. Sip, boleh kelompok sebelah sana dulu. Pilih satu yang mau dipresentasikan. Silakan. Oke, beri tepuk tangan. Boleh agak maju lagi, Kakak? Agak maju lagi. Nah, biar kelihatan. Siap. Jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan cara membuat jus mangga. Tapi pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama aku Aksya. Halo semuanya, nama aku Kimi. Halo semuanya, nama aku Atskia. Halo semuanya, nama saya Aisyah. Bahan-bahan untuk membuat jus. Boleh diperlihatkan? adalah mangga, gula, air, Dan es batu, blender, dan gelas. Dan terakhir pisau. Langkah-langkahnya, pertama, potong mangga. Potong mangganya. Kedua, lalu masukkan ke blender. Dan ketiga, tambahkan gula, es batu, dan air. Lalu nyalakan blender dan tunggu sampai selesai. Setelah selesai, tuangkan ke gelas. Dan jadi deh, jus mangganya. Teman-teman ada yang sama nggak langkah-langkahnya dengan yang dibuat oleh kelompoknya Kapsya? Ada yang sama dan juga berbeda. Oke, yang berbeda apanya tuh Pak? Oke, sip. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
laki-laki deh. Laki-laki siapa kira-kira ya? Kelompoknya. Tapi jangan yang ngalahin lagi ya. Iya, Miss. Kelompoknya. Boleh kelompoknya Zidan deh. Insya Allah next time. Agak maju lagi Kak. Agak maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, nama saya Putra. Nama saya tadi. Nama saya Zidan. Kami dari Kelompok Samarek akan mempresentasikan hasil cara membuat salad buah. Dari Boleh lebih keras lagi suaranya. Pertama, siapkan buah yang ingin dijadikan salad buah. Kedua, siapkan mangkok dan isi air. Cuci buah menggunakan cuci buah. Ketiga, cuci buah menggunakan mangkok ya. Mengalir. Keempat, siapkan pisau dan talenan. kelima, potong-potong buah. Keenam, ambil toples yang ingin dijadikan Wadah ya. wadah untuk salad buah. Selanjutnya, persingkat. Masukkan buah ke dalam wadah. Kedelapan, sirup keju. Kesembilan, ambil krim. Ke-10, tuang krim dan keju ke dalam toples atau mangkok. 12, selamat menikmati. Terima kasih atas perhatian kalian dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah belajar mengenai berpikir secara komputasional. Insya Allah kapan kita ketemu lagi? Mau? Kita belajar tentang coding AI lebih jauh lagi supaya kita juga tidak tertinggal teknologi nih. Ya, insya Allah kita pelan-pelan ya. Nanti mungkin seperti teman kita, nanti kalian bisa ikut lomba juga, ya, bisa kompetisi juga. Oke teman-teman, nanti pekerjaan yang sudah kalian selesaikan dikumpulkan ke Misambar nanti untuk bahan laporan. Terima kasih teman-teman. Everybody say hamdalah.